Bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa banyak hal yang Anda yakini tentang kesuksesan, sebagian besarnya adalah salah? Bersediakah Anda menemani saya sebentar lagi? Karena apa yang akan saya tunjukkan kepada Anda ini tidak nyaman, tidak populer, dan tentu saja bukan apa yang biasanya diajarkan. Sebagian besar orang menghabiskan seluruh hidup mereka menunggu momen yang tepat, peluang yang sempurna, atau keberuntungan yang akan mengubah segalanya. Dan selagi mereka menunggu, tahun-tahun berlalu, impian menua, energi memudar, dan frustrasi diam-diam menumpuk. Kesuksesan tidak menjauhi seseorang karena mereka tidak cerdas. Kesuksesan menjauhi mereka karena mereka mempercayai cerita yang tampak benar, namun sejatinya adalah kebohongan berbahaya. Saya telah menyaksikan ini secara langsung. Saya telah melihat orang-orang brilian dan berbakat dengan ide-ide luar biasa menjalani hidup yang kecil karena mereka percaya itu bukan untuk mereka. Saya juga melihat orang lain dengan sumber daya yang jauh lebih sedikit dan keuntungan yang jauh lebih kecil, menciptakan hasil yang luar biasa. Dan itu bukan keberuntungan, tidak pernah. Kesuksesan meninggalkan petunjuk, selalu begitu. Dan hari ini, dalam waktu singkat, saya akan menunjukkan kepada Anda dengan tepat di mana sebagian besar orang salah dan mengapa. Jika Anda memahami ini sekarang, hubungan Anda dengan uang, karir, dan hidup tidak akan pernah sama lagi. Izinkan saya mengajukan pertanyaan langsung kepada Anda. Sudah berapa kali Anda memikirkan hal semacam ini? Saat saya menghasilkan lebih banyak uang, saya akan memiliki lebih banyak ketenangan pikiran. Atau ketika saya memiliki keamanan finansial, barulah saya akhirnya akan bahagia. Ilmu pengetahuan mengungkapkan sesuatu yang menarik. Uang meningkatkan kualitas hidup hingga pada titik tertentu. Namun setelah itu, dampak emosionalnya berkurang sangat drastis. Bukan uang yang menciptakan keamanan. Ini adalah bagaimana Anda berpikir, memutuskan, dan bertindak dalam kaitannya dengan uang. Dua individu bisa mendapatkan jumlah uang yang sama persis, dan satu hidup dalam kecemasan konstan, sementara yang lain merasakan kebebasan. Perbedaannya bukan pada rekening bank. Perbedaannya ada pada pola pikir. Sebagian besar orang tidak memiliki masalah uang. Mereka memiliki masalah identitas. Mereka tidak menghasilkan sedikit karena dunia tidak adil. Mereka menghasilkan sedikit karena pada tingkat tertentu mereka percaya bahwa itulah yang paling pantas mereka dapatkan, dapat capai, atau dapat tangani. Dan ini bukan disadari. Ini adalah hasil dari pengondisian. Sejak usia dini, banyak orang tumbuh dengan mendengar bahwa uang itu sulit, bahwa menjadi kaya membutuhkan pengorbanan ekstrem, bahwa mereka yang memiliki banyak uang akhirnya kehilangan sesuatu yang penting. Dan otak belajar mengaitkan kesuksesan dengan rasa sakit, risiko, atau kehilangan. Hasilnya, orang-orang menyabotase diri mereka sendiri tanpa menyadarinya. Saya mengalami ini secara langsung. Ada suatu masa dalam hidup saya ketika saya sama sekali tidak memiliki kendali. Ketidakstabilan, ketidakamanan, malam-malam yang dihabiskan tanpa tahu bagaimana tagihan akan dibayar. Dan itu bukan karena kurangnya usaha. Saya bekerja keras, tetapi saya bekerja keras tanpa arah emosional yang jelas. Saya bereaksi terhadap hidup, alih-alih mengendalikannya. Sampai pada hari saya menyadari sesuatu yang sederhana dan brutal, bukan apa yang terjadi pada Anda yang menentukan masa depan Anda. Ini adalah makna yang Anda berikan pada apa yang terjadi dan keputusan yang Anda buat darinya. Saat saya mengubah itu, semuanya berubah. Tidak sekaligus, tetapi secara konsisten. Orang sukses tidak memiliki lebih banyak keberuntungan. Mereka memiliki pola yang lebih baik. Mereka mengajukan pertanyaan yang berbeda ketika sesuatu salah.
Sementara sebagian besar bertanya, "Mengapa ini selalu terjadi pada saya?" Mereka bertanya, "Apa yang ingin diajarkan oleh hal ini kepada saya dan bagaimana saya bisa menggunakannya untuk keuntungan saya?" Tampaknya kecil, tetapi perubahan ini mengubah kimia otak, mengurangi ketakutan, meningkatkan rasa kendali, dan menciptakan tindakan. Dan tindakan yang konsisten, bahkan tindakan yang tidak sempurna, selalu mengatasi kelumpuhan sempurna. Ini adalah frasa yang perlu Anda ingat. Kesuksesan bukanlah sebuah peristiwa, melainkan kebiasaan emosional. Mereka yang berhasil dalam hidup telah belajar melatih emosi mereka sebelum mencoba mengendalikan dunia. Karena dunia tidak dapat diprediksi, tetapi respons Anda tidak harus demikian. Jika Anda menunggu untuk merasa percaya diri sebelum bertindak, Anda akan menunggu selamanya. Kepercayaan diri lahir setelah tindakan, bukan sebelumnya. Dan ini berlaku untuk uang, hubungan, dan tujuan. Dalam beberapa waktu ke depan, saya akan membongkar lapis demi lapis ilusi keberuntungan. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana orang-orang biasa menciptakan hasil yang luar biasa dengan mengubah keputusan tidak terlihat yang mereka buat setiap hari. Dan mungkin saat Anda mendengarkan sesuatu yang tidak nyaman akan terjadi, Anda akan menyadari bahwa Anda selalu memiliki kendali lebih dari yang Anda bayangkan, dan itu menakutkan bagi sebagian orang. Karena ketika keberuntungan sirna, tanggung jawab muncul. Namun seiring dengan itu datang sesuatu yang jauh lebih besar, kekuatan pribadi. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan datang berikutnya mungkin adalah titik balik yang Anda tunggu-tunggu. Bahkan tanpa menyadarinya, sekarang izinkan saya langsung pada intinya, karena disinilah banyak orang tersesat. Sebagian besar orang berpikir kesuksesan dimulai dengan peluang eksternal. Bos yang lebih baik, gaji yang lebih besar, bisnis yang sempurna. Namun yang benar-benar menentukan segalanya adalah sesuatu yang hampir tidak ada seorang pun yang secara sadar mengendalikannya. Pola keputusan yang Anda ulangi saat tidak ada seorang pun yang melihat. Disitulah permainan dimenangkan atau kalah. Dua individu bisa menghadapi masalah keuangan yang persis sama, krisis yang sama, ketakutan yang sama. Satu berkembang, yang lain menyusut. Perbedaannya bukan keberuntungan. Ini adalah pelatihan emosional. Pertimbangkan ini. Sudah berapa kali Anda menghindari melihat rekening bank Anda karena itu menyebabkan Anda cemas? Sudah berapa kali Anda menunda keputusan penting karena Anda takut membuat kesalahan? Penelitian ilmu saraf menunjukkan bahwa otak manusia lebih memilih rasa sakit yang dikenal daripada risiko yang tidak diketahui. Itulah mengapa begitu banyak orang tetap dalam pekerjaan yang mereka benci, hubungan yang menguras energi mereka, dan pola keuangan yang tidak pernah berubah. Ini bukan kurangnya ambisi. Ini adalah ketakutan yang salah dikelola. Dan ketakutan bukanlah tanda kelemahan, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang penting. Masalahnya adalah ketika ketakutan itu membuat keputusan untuk Anda. Inilah sebuah kebenaran yang mengubah segalanya. Anda selalu melakukan apa yang Anda yakini akan memberi Anda lebih banyak kesenangan atau lebih sedikit rasa sakit pada saat itu. Selalu. Bahkan ketika Anda menyabotase diri sendiri, bahkan ketika Anda menunda-nunda, bahkan ketika Anda menyerah. Jadi, jika Anda ingin mengubah hasil Anda, jangan mulai dengan mencoba mengubah dunia. Mulailah dengan mengubah apa yang otak Anda kaitkan dengan kesenangan dan rasa sakit. Ketika rasa sakit yang cukup besar dikaitkan dengan tetap berada pada keadaan yang sama, perubahan menjadi tak terhindarkan. Ketika kesenangan yang cukup besar dikaitkan dengan pertumbuhan, tindakan menjadi alami. Saya telah bekerja dengan para pemimpin dunia, atlet elit, dan seniman yang dikagumi secara global.
Contoh yang mencolok adalah Bill Clinton, yang selalu membuat saya terkesan bukanlah hanya kecerdasan atau karismanya, melainkan kemampuannya untuk mengubah keadaan emosionalnya hanya dalam hitungan detik. Di bawah tekanan ekstrim, ia tidak runtuh. Ia berfokus pada solusi. Ini bukan bakat bawaan. Ini adalah pengondisian. Orang-orang seperti ini melatih pikiran mereka untuk merespons, bukan bereaksi. Dan sekarang saya perlu membuat permintaan singkat kepada Anda. Jika konten ini masuk akal bagi Anda sejauh ini, mohon klik tombol suka dan berlangganan saluran ini. Tampaknya sederhana, namun isyarat ini memberitahu algoritma bahwa pesan semacam ini perlu menjangkau lebih banyak orang. Dan yang lebih penting lagi, Anda menjadi bagian dari ruang di mana pertumbuhan, kesadaran, dan evolusi bukanlah pengecualian, melainkan prioritas utama. Ini membuat saluran ini tetap hidup, relevan, dan mampu terus menyampaikan konten yang benar-benar dapat mengubah kehidupan. Kembali ke hal yang penting, bagi sebagian besar orang, uang bukan hanya sumber daya. Itu adalah pemicu emosional. Itu mengaktifkan ketakutan akan kelangkaan, perbandingan, rasa bersalah, dan bahkan rasa malu. Banyak orang menghasilkan lebih banyak uang dan masih merasa tidak aman. Mengapa? Karena mereka tidak pernah menyelesaikan hubungan emosional mereka dengan uang. Studi psikologi perilaku menunjukkan bahwa orang yang mengaitkan uang dengan kebebasan membuat keputusan yang lebih cerdas daripada mereka yang mengaitkan uang dengan kelangsungan hidup. Satu bertindak dengan visi, yang lain bertindak dengan keputusasaan. Izinkan saya bertanya sesuatu kepada Anda dengan kejujuran penuh. Apakah Anda mencoba menghasilkan lebih banyak uang ataukah Anda mencoba merasa aman? Karena ini adalah permainan yang berbeda. Ketika Anda memainkan permainan keamanan, Anda menghindari risiko, menghindari perubahan, dan menghindari pertumbuhan. Ketika Anda memainkan permainan ekspansi, Anda belajar, gagal dengan cepat, menyesuaikan diri, dan bergerak maju. Satu menciptakan stagnasi, yang lain menciptakan kemajuan, dan keduanya tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Ingat frasa ini, kesuksesan tidak merespons keinginan, ia merespons pola. Tidak peduli apa yang Anda inginkan. Yang penting adalah apa yang Anda praktikkan setiap hari, terutama pada hari-hari sulit. Ketika Anda belajar mengendalikan fokus Anda, pertanyaan internal Anda, dan keadaan emosional Anda mulai melihat peluang di mana sebelumnya Anda hanya melihat masalah. Dan di mata pengamat dari luar, itu terlihat seperti keberuntungan. Tapi bukan begitu. Di bagian selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa sebagian orang berkembang, bahkan di masa sulit sementara yang lain runtuh, dan bagaimana Anda bisa menerapkan ini dalam hidup Anda sendiri, dimulai tepat dari posisi Anda saat ini. Permainan baru saja dimulai. Ada momen tak terlihat yang memisahkan mereka yang makmur dari mereka yang hanya bertahan hidup. Momen ini terjadi di dalam kepala Anda sebelum hasil apapun muncul di dunia nyata. Ini adalah momen ketika sesuatu berjalan salah dan Anda memutuskan, bahkan tanpa menyadarinya, apakah itu akan memperkuat Anda atau membatasi Anda. Sebagian besar orang tidak gagal karena kurangnya kemampuan. Mereka gagal karena mereka menafsirkan hambatan sebagai tanda untuk berhenti, padahal sebenarnya itu adalah undangan untuk bertumbuh. Kesuksesan bukan tentang menghindari masalah. Kesuksesan adalah tentang membangun kekuatan emosional yang cukup untuk menggunakannya sebagai bahan bakar. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang dengan rasa kendali internal yang lebih besar, mereka yang percaya bahwa tindakan mereka secara langsung memengaruhi hasil mereka, menunjukkan tingkat kesejahteraan, pendapatan, dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Sebaliknya, mereka yang percaya segalanya bergantung pada keberuntungan, pemerintah, pasar, atau orang lain cenderung mengalami lebih banyak stres,
lebih banyak frustrasi, dan lebih sedikit kemajuan. Bukan karena dunia itu adil, tetapi karena pikiran yang merasa tidak berdaya berhenti bertindak, dan pikiran yang bertindak menciptakan jalan. Saya telah melihat ini dengan jelas sepanjang perjalanan hidup saya sendiri. Ada fase ketika saya berkembang pesat, bepergian, bekerja tanpa henti, namun ada sesuatu yang masih terasa tidak beres. Saya mencapai kesuksesan eksternal, namun secara internal saya memikul tekanan tanpa henti, seolah-olah semuanya bisa runtuh kapan saja. Baru saat itulah saya menyadari bahwa kesuksesan tanpa keselarasan emosi menuntut harga yang sangat mahal. Saya harus memprogram ulang, bukan hanya strategi saya, tetapi juga pola pemaknaan saya sendiri. Saya perlu memutuskan bahwa tantangan bukanlah ancaman, itu adalah ujian identitas. Dan pergeseran itu tidak hanya menyelamatkan hasil yang saya raih, tetapi juga kesejahteraan emosional saya. Sebagian besar orang bangun setiap hari dalam mode otomatis. Mereka berfokus pada apa yang hilang, pada apa yang bisa salah, pada apa yang belum mereka capai. Otak kemudian memasuki mode bertahan hidup. Dan dalam mode bertahan hidup, tidak ada yang bisa berkembang. Kreativitas meredup, visi jangka panjang lenyap, keputusan menyempit. Sekarang, ketika Anda melatih pikiran Anda untuk berfokus pada apa yang bisa Anda pelajari, apa yang bisa Anda kendalikan, dan langkah berikutnya yang mungkin, sesuatu yang kuat terjadi. Anda mendapatkan kembali arah hidup Anda dan arah menciptakan energi. Izinkan saya memberikan contoh yang kuat. Andre Agassi, salah satu nama terbesar dalam tenis dunia, menghadapi momen-momen kebingungan internal yang mendalam, bahkan di puncak karirnya. Bakatnya ada, pengakuan juga, tetapi tanpa kejelasan emosional dan tujuan, performanya goyah. Ketika ia menyesuaikan identitasnya, ketika ia memahami mengapa ia melakukan apa yang ia lakukan, konsistensi kembali. Tubuh mengikuti pikiran. Itu selalu terjadi. Ketika pikiran kacau, hasil menurun. Ketika pikiran selaras, performa meroket. Sekarang, perhatikan ini. Uang memperbesar siapa dirimu yang sebenarnya. Jika hidupmu diliputi ketakutan, lebih banyak uang tidak akan membawa kedamaian. Justru akan menambah ketakutanmu. Jika hidupmu dipenuhi kejelasan, lebih banyak uang membawa dampak, pilihan, dan kebebasan. Itulah mengapa begitu banyak orang menghasilkan lebih banyak, seringkali jutaan dolar, namun tetap terjebak secara emosional. Mereka mengubah angka, tetapi tidak mengubah pola, dan pola selalu lebih unggul dari angka. Ini adalah sebuah tantangan, dan saya hanya akan meminta ini sekali saja. Selama 7 hari ke depan, setiap pagi, sebelum melihat ponsel Anda, sebelum mengonsumsi informasi eksternal apapun, jawablah secara mental 3 pertanyaan ini. Apa yang saya syukuri hari ini? Apa yang akan saya fokuskan untuk berkembang hari ini? Dan tindakan apa, sekecil apapun, yang akan membawa saya lebih dekat ke kehidupan yang saya inginkan? Kedengarannya sederhana, tetapi penelitian menunjukkan bahwa praktik harian rasa syukur dan fokus yang disengaja mengurangi stres, meningkatkan kejelasan mental, dan meningkatkan pengambilan keputusan finansial. 7 hari. Hanya 7. Jika Anda benar-benar melakukannya, sesuatu di dalam diri Anda akan berubah. Ingatlah pepatah ini, siapa yang mengendalikan fokusnya, mengendalikan masa depannya. Dunia tidak berubah karena Anda menginginkannya. Ia berubah karena Anda mengubah cara Anda berinteraksi dengannya. Orang-orang yang terlihat beruntung sebenarnya adalah orang-orang yang secara emosional siap bertindak saat peluang muncul. Dan peluang lebih sering muncul bagi mereka yang terus bergerak. Pada bagian berikutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa
beberapa orang kehilangan segalanya bahkan setelah mencapai puncak, dan bagaimana menghindari jebakan tak terlihat yang menghancurkan karier, kekayaan, dan seluruh kehidupan. Apa yang tidak Anda ketahui bisa sangat merugikan Anda. Ada jebakan senyap yang menghancurkan lebih banyak mimpi daripada kekurangan uang, bakat, atau peluang. Ini muncul justru ketika seseorang mulai mencapai beberapa kesuksesan. Ini adalah ilusi bahwa hasil eksternal itu permanen, bahkan ketika pola internal belum bergeser. Saya telah melihat ini terjadi berkali-kali. Orang-orang yang mencapai puncak dan tak lama kemudian kehilangan segalanya. Dari luar, dunia menyebutnya nasib buruk. Saya menyebutnya ketidakselarasan internal. Penelitian tentang perilaku finansial menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang menerima sejumlah besar uang tak terduga, seperti kemenangan loter, warisan, atau kontrak bernilai jutaan dolar, kembali ke tingkat finansial mereka sebelumnya dalam beberapa tahun. Mengapa? Karena mereka tidak pernah meningkatkan standar emosional mereka, hanya standar finansial mereka. Uang masuk, tetapi identitas mereka tetap sama. Dan identitas selalu menarik Anda kembali ke apa yang sudah akrab. Saya telah bekerja dengan tokoh publik yang hidupnya hancur justru karena hal ini. Mike Tyson adalah contoh yang gamblang namun nyata. Bakat luar biasa, pengakuan global, penghasilan fantastis yang mencapai ratusan juta dolar. Namun keputusan impulsif, kurangnya kendali emosi, dan tidak adanya sistem nilai yang kokoh menyebabkan segalanya hancur. Bukan karena kekurangan uang, itu adalah kurangnya struktur internal untuk mempertahankannya. Ketika emosi tidak terlatih, ia yang akan menguasai. Dan ketika ia menguasai sendirian, ia menuntut harga yang sangat mahal. Sebagian besar orang percaya kesuksesan adalah tentang mencapai tujuan. Bukan begitu. Kesuksesan adalah tentang menjadi seperti apa dirimu agar bisa tetap di sana. Tanpa itu, setiap pencapaian berubah menjadi ancaman. Seseorang mulai hidup dalam ketakutan akan kehilangan apa yang telah mereka peroleh. Dan ketakutan ini menghasilkan keputusan yang buruk, pengeluaran impulsif, kemitraan yang salah, kesombongan yang menyamar sebagai kepercayaan diri, atau kelumpuhan karena tekanan berlebihan. Semua ini berasal dari tempat yang sama, kurangnya kesadaran diri. Izinkan saya mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Jika penghasilan Anda berlipat ganda besok, apakah Anda memiliki kedewasaan emosional untuk menanganinya? Atau apakah kecemasan Anda juga akan berlipat ganda bersamanya? Karena lebih banyak uang tidak menyelesaikan konflik internal, ia justru memperbesarnya. Penelitian kesejahteraan menunjukkan bahwa orang dengan kecerdasan emosional yang lebih tinggi menangani pertumbuhan finansial lebih baik daripada mereka yang hanya meningkatkan penghasilan mereka. Mereka merencanakan, berinvestasi dengan jelas, berpikir jangka panjang. Yang lain bereaksi terhadap dorongan sesaat. Saya harus belajar ini secara langsung. Pada suatu titik dalam hidup saya menyadari bahwa saya mengatakan ya pada hal-hal yang tidak masuk akal hanya untuk membuktikan sesuatu, untuk membuktikan saya bisa, untuk membuktikan saya mampu. Dan itu menguras energi, fokus, dan tujuan. Saat itulah saya memahami bahwa mengatakan tidak adalah salah satu keterampilan terbesar bagi siapapun yang mencari pertumbuhan berkelanjutan. Setiap tidak yang tepat adalah ya untuk hal yang benar-benar penting. Inilah sebuah kalimat untuk diukir di benak Anda. Kesuksesan tanpa disiplin emosi hanyalah pinjaman dari kehidupan dan ia selalu menagih bunga. Orang-orang yang membangun kekayaan sejati, bukan hanya finansial, belajar untuk menetapkan aturan bagi diri mereka sendiri sebelum membutuhkan aturan eksternal. Mereka mendefinisikan batasan, nilai, dan kriteria yang jelas untuk keputusan penting.
Ini menciptakan stabilitas, bahkan di lingkungan yang kacau. Sejujurnya, dunia akan tetap tidak stabil. Ekonomi naik dan turun, pasar bergeser, profesi menghilang. Mereka yang mendasarkan keamanan mereka semata-mata pada faktor eksternal hidup dalam ketegangan konstan. Mereka yang membangun keamanan internal dapat beradaptasi, dan adaptasi adalah keterampilan paling berharga abad ini. Pada bagian berikutnya dan terakhir, saya akan menghubungkan semua ini dan menunjukkan kepada Anda bagaimana mengubah ide-ide ini menjadi pola hidup baru, bukan hanya motivasi sesaat. Dan karena memahami tanpa penerapan tidak mengubah apapun, dan Anda tidak sampai di sini secara kebetulan. Sekarang, saya ingin menutup siklus ini dengan sesuatu yang sederhana, lugas, dan nyata. Semua yang telah saya bagikan sejauh ini mengarah pada satu kebenaran tunggal. Kesuksesan bukanlah keberuntungan semata. Itu adalah hasil yang dapat diprediksi dari pola-pola tak terlihat yang diulang setiap hari. Orang-orang yang menang tidak bangun dengan lebih termotivasi. Mereka bangun dengan lebih berkomitmen. Berkomitmen pada siapa yang telah mereka putuskan untuk menjadi, bahkan ketika mereka tidak merasa ingin, bahkan ketika ketakutan muncul, bahkan ketika hasil yang diinginkan belum tiba. Sebagian besar orang menghabiskan seluruh hidup mereka menunggu sebuah tanda, dorongan takdir, konfirmasi eksternal, tetapi ilmu perilaku menunjukkan bahwa tindakan mendahului kejelasan. Anda tidak menunggu untuk merasa siap bertindak. Anda bertindak, dan dalam bertindak otak Anda mengatur ulang. Kepercayaan diri tumbuh, dan jalan pun terungkap. Itulah mengapa begitu banyak orang tetap terjebak. Mereka menginginkan kepastian sebelum mengambil langkah, dan hidup hanya memberikan kepastian setelahnya. Izinkan saya mengingatkan Anda akan sesuatu yang penting. Anda tidak malas, Anda terkondisi, Anda tidak lemah, Anda kewalahan secara emosional. Anda tidak buruk dalam mengelola uang. Anda hanya tidak pernah belajar bagaimana memikirkannya dengan cara yang benar. Ketika Anda memahami ini, menyalahkan pergi dan tanggung jawab masuk. Dan tanggung jawab bukanlah beban. Itu adalah kekuatan, karena segala sesuatu yang bergantung pada Anda dapat diubah oleh Anda. Saya telah melihat ini terjadi pada orang-orang biasa, dengan kisah-kisah sederhana yang memutuskan untuk meningkatkan standar internal mereka. Orang-orang yang mulai mempertanyakan pikiran-pikiran otomatis seperti ini bukan untukku. Sudah terlambat. Aku tidak pandai dalam hal ini. Secara statistik, sebagian besar orang menyerah pada tujuan finansial dan pribadi. Mereka bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan karena kelelahan emosional. Mereka mencoba mengubah hidup mereka tanpa mengubah cara mereka berpikir, merasa, dan memutuskan. Dan itu sangat melelahkan. Ketika Anda mengubah pola, energi kembali. Ingatlah kalimat terakhir ini, saat Anda mengambil kendali penuh atas pikiran Anda, saat itulah keberuntungan kehilangan kekuatannya atas hidup Anda. Sejak saat itu, setiap pengalaman menjadi pelajaran, setiap kesalahan menjadi penyesuaian, setiap tantangan menjadi pelatihan, dan bahkan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, Anda tidak tersesat. Anda menjadi lebih kuat. Jika Anda menerapkan apa yang Anda dengar di sini, tidak sempurna tetapi konsisten, sesuatu yang tak terhindarkan akan terjadi. Anda akan mulai melihat kemenangan-kemenangan kecil, lebih banyak kejelasan saat membuat keputusan, lebih sedikit ketakutan untuk melangkah maju, lebih banyak rasa hormat pada diri sendiri, dan itu mengubah segalanya. Karena ketika Anda mengubah siapa diri Anda, apa yang Anda tarik secara otomatis berubah. Hidup tidak menghargai niat. Ia menghargai identitas dalam tindakan.
dan identitas dibangun, bukan diterima. Hari ini, saat ini, pada saat yang tepat ini, Anda dapat memutuskan untuk keluar dari peran penonton dan mengambil peran sebagai penulis cerita Anda sendiri. Bukan besok, bukan ketika semuanya sempurna. Sekarang, saya berterima kasih karena telah tetap bersama saya sampai titik ini. Dan ingat ini, saya akan menunggu Anda di video berikutnya, di mana Anda akan menaiki satu langkah lagi dalam evolusi Anda, lebih memperluas kesadaran Anda, dan menjadi versi diri yang lebih baik dari Anda saat ini. Sekarang, selagi semua ini masih segar di benak Anda, saya ingin membawa Anda ke tingkat yang lebih halus, lebih dalam, satu tingkat yang sebagian besar orang tidak pernah capai. Inilah kebenaran yang hanya sedikit orang pahami. Batasan terbesar dalam hidup Anda bukanlah finansial, intelektual, atau bahkan sosial. Ini adalah narasi yang Anda ceritakan pada diri sendiri ketika tidak ada orang lain yang mendengarkan. Kisah tak terucap ini membentuk keputusan-keputusan Anda, rasa berhak Anda, dan bahkan seberapa besar Anda membiarkan hidup memberikan imbalan kepada Anda. Sebagian besar orang tanpa sadar mengulang narasi internal seperti, "Saya selalu hampir berhasil. Uang datang dan pergi." Atau "Sesuatu berawal baik lalu hancur berantakan." Otak Anda tidak membedakan antara kebenaran dan pengulangan. Apapun yang Anda ulangi dengan emosi, otak Anda akan menerimanya sebagai identitas Anda. Identitas membentuk perilaku. Perilaku menghasilkan hasil. Ini bukan mistisisme, ini adalah ilmu saraf. Studi menunjukkan bahwa otak Anda mencari koherensi dengan citra diri Anda, bahkan jika citra diri itu membatasi. Itulah mengapa begitu banyak orang menyabotase pertumbuhan mereka sendiri tepat sebelum sebuah lompatan besar. Saya belajar sejak awal bahwa jika Anda tidak secara sadar memilih siapa diri Anda, masa lalu Anda akan membuat pilihan itu untuk Anda. Pengalaman sulit, kegagalan lama, kata-kata yang diucapkan di saat-saat menyakitkan, semua ini mencoba mengkristal menjadi kebenaran permanen. Tapi itu tidak benar, itu hanya ingatan. Dan ingatan dapat dibingkai ulang. Ketika Anda mengubah makna, Anda mengubah dampak emosionalnya. Ketika Anda mengubah dampak emosional, Anda mengubah tindakan Anda. Dan ketika Anda mengubah tindakan Anda mengubah takdir Anda. Pikirkan tentang kehidupan finansial Anda saat ini, bukan angkanya, tetapi perasaannya. Ketika Anda berpikir tentang bertumbuh, berekspansi, mendapatkan lebih banyak dolar, apa yang muncul pertama kali? Kegembiraan atau ketegangan? Kejelasan atau ketakutan? Jika ketakutan datang lebih dulu, itu bukan karena Anda tidak mampu. Itu karena pada suatu titik otak Anda belajar bahwa pertumbuhan itu berbahaya dan segala sesuatu yang telah dipelajarinya dapat dihilangkan dari ingatan. Ini adalah kebenaran yang membebaskan. Anda tidak perlu menghilangkan ketakutan untuk bergerak maju. Anda hanya perlu berhenti mematuhinya. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah mengambil tindakan yang selaras dengan nilai-nilai Anda, bahkan ketika ketakutan itu ada. Orang yang tampak percaya diri tidaklah lebih aman. Mereka hanya memutuskan bahwa nilai-nilai mereka lebih kuat daripada emosi sesaat mereka. Dan keputusan itu yang diulang dari waktu ke waktu menciptakan kehidupan yang luar biasa. Pegang teguh frasa ini, karena ini adalah pengubah permainan. Hidup menghargai mereka yang mengambil tanggung jawab emosional atas masa depan mereka sendiri. Bukan tanggung jawab yang berat dan penuh rasa bersalah, melainkan tanggung jawab sadar yang mengatakan, jika ini tergantung pada saya, maka saya bisa mengubahnya. Saat Anda menerima ini, keberuntungan kehilangan cengkeramannya. Karena sekarang Anda tidak menunggu, Anda membangun,
Ada tingkat pemahaman terakhir yang memisahkan mereka yang hanya mengonsumsi konten dari mereka yang benar-benar mengubah hidup mereka. Dan tingkat ini bukan tentang informasi, ini tentang komitmen internal. Sebagian besar orang tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka tahu bahwa mereka perlu mengatur diri dengan lebih baik, belajar lebih banyak, menjaga pikiran, emosi, dan uang mereka. Masalahnya tidak pernah karena ketidaktahuan. Masalahnya adalah mereka bernegosiasi dengan diri mereka sendiri di saat-saat genting. Dan setiap kali Anda bernegosiasi dengan diri terbaik Anda, diri lama Anda akan menang. Otak manusia diprogram untuk menghemat energi. Ia lebih menyukai yang akrab daripada yang efisien, yang nyaman daripada yang benar. Itulah mengapa perubahan nyata menuntut sesuatu di luar motivasi. Ia menuntut identitas. Ketika Anda memutuskan, ini adalah jenis orang yang saya sekarang, tindakan Anda mulai selaras secara alami. Bukan karena menjadi mudah, tetapi karena menjadi tidak dapat dinegosiasikan. Orang yang makmur tidaklah lebih kuat. Mereka lebih jelas tentang siapa yang telah mereka putuskan untuk menjadi. Pikirkan tentang berapa kali Anda memulai sesuatu dengan antusiasme dan menyerah ketika kemajuan menjadi tidak terlihat. Ini terjadi karena sebagian besar orang hanya mengukur keberhasilan dari hasil instan. Tetapi penelitian tentang perilaku dan kebiasaan menunjukkan bahwa mereka yang belajar mengukur keberhasilan dari standar yang dipertahankan daripada hasil instan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk kemakmuran jangka panjang. Hasil adalah konsekuensi. Identitas adalah penyebabnya. Biarkan saya menantang Anda dengan pertanyaan sederhana namun kuat. Jika seseorang mengamati keputusan harian Anda mengenai waktu, uang, dan energi, orang itu akan mengatakan siapa Anda akan menjadi. Karena masa depan tidak diciptakan oleh keputusan besar yang jarang. Itu dibentuk oleh pilihan kecil yang berulang, dan pilihan-pilihan ini yang dibuat setiap hari menciptakan efek gabungan yang tidak terlihat. Awalnya terasa lambat, terasa tidak signifikan, sampai tiba-tiba semuanya berubah. Banyak orang meremehkan kekuatan jangka panjang. Mereka menginginkan hasil cepat, perubahan ajaib, solusi instan, tetapi hidup tidak berjalan seperti itu. Hidup menghargai konsistensi. Mereka yang belajar untuk meningkatkan diri sedikit demi sedikit setiap hari, untuk berpikir sedikit lebih baik setiap hari, untuk memutuskan dengan lebih banyak kesadaran setiap hari, secara tak terhindarkan melampaui rata-rata. Dan mereka yang melampaui rata-rata mulai menjalani hidup yang orang lain sebut keberuntungan. Ini adalah frasa yang harus Anda bawa. Apa yang Anda lakukan ketika tidak ada yang bertepuk tangan menentukan siapa Anda akan menjadi ketika semua orang melihat. Karakter, disiplin, dan kejelasan dibangun dalam kesunyian. Dan di dalam kesunyian itulah kesuksesan sejati lahir. Saat konten berikutnya mulai muncul untuk Anda, ingatlah ini. Anda tidak perlu mengubah segalanya. Anda hanya perlu berhenti mengkhianati orang yang Anda tahu bisa Anda menjadi. Satu langkah, satu keputusan, setiap hari. Begitulah cara sesuatu yang kokoh dibangun. Terima kasih telah bertahan bersama saya sejauh ini. Hanya sedikit orang yang melakukannya, dan justru karena itu hanya sedikit pula yang mengalami sesuatu yang benar-benar luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.